Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat mengalami penindasan, pemazmur datang kepada Tuhan dan berseru, "Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan dan milik-Mu sendiri mereka tindas." Ia percaya bahwa Allah itu adil dan Ia akan membalas dan membinasakan mereka. Pemazmur juga mampu berkata, "Berbahagialah orang yang Kau hajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik." Itu berarti bagi pemazmur, pengalaman pahit adalah cara Allah mendidik dirinya. Pemazmur menambahkan, Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab Ia mengasihi mereka. Sebaliknya, Tuhan senantiasa menyertai, menghibur, dan menguatkan orang-orang yang mencari Dia. Perasaan dibuang kadangkala menghinggapi orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Misalnya, orang yang dipindahkan pekerjaannya dari kota besar ke pedalaman seringkali merasa dibuang dan diasingkan. Jabatannya tidak naik, fasilitasnya juga minim, dan lingkungannya jauh dari tempat-tempat yang memberikan entertain. Orang yang ditinggalkan oleh kawan-kawan karena jatuh miskin dan tidak lagi menjadi sponsor untuk berfoya-foya merasa dibuang. Orang yang terpenjara bukan karena soal pidana dan proses peradilannya dirasakan tidak sesuai dengan prosedur baku, merasa seperti dibuang. Dan orang yang dibuang secara real dan konkret juga akan ada dan terjadi. Umat Israel pernah dibuang ke Babel sebagai hukuman karena keberdosaan umatnya. Namun Allah tetap menyayangi dan mengasihi mereka dalam pembuangan. Pemazmur sebagaimana dikutip di atas memberikan energi dan penguatan signifikan bagi umat Allah dari zaman ke zaman. Sebagai umat pilihan Allah, kita bersyukur bahwa kita memiliki hak istimewa. Hak istimewa itu bukan saja bahwa umat pilihannya dijanjikan keselamatan kekal, tetapi juga bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya. Secara tegas, pemazmur menyatakan bahwa miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ini suatu hak istimewa yang amat dahsyat dan luar biasa bagi kita, komunitas orang beriman. Dengan demikian, tak ada lagi pembuangan bagi orang percaya. Tidak ada pengulangan dari peristiwa pembuangan. Umat pilihannya tidak akan dibiarkan mengukir sejarahnya sendiri, bergelut sendiri menghadapi berbagai goncangan, melawan sikap diskriminasi, ujaran kebencian, penghujatan, dan berbagai ancaman yang menghadang, termasuk melawan politik penindasan minoritas, serta berbagai kekuatan lainnya. Allah menjadi benteng pertahanan dan tempat perlindungan umat pilihan. Hal yang menarik dari pemazmur adalah pernyataan bahwa hukum akan kembali kepada keadilan. Artinya, hukum tidak lagi diintervensi oleh kekuasaan, kepentingan politik, dan golongan. Hukum akan melayani keadilan. Kita harus tetap merasakan pendampingan Allah dalam situasi yang tengah kita jalani. Kita sedang menghadapi sebuah dunia yang selalu bergerak, selalu berubah. Dunia yang tidak lagi lembut, putih, dan ramah, tetapi dunia yang bersimbah darah, perampok dan teroris,
atau kelompok berlabel agama teramat mudah mengambil nyawa, bahkan dengan menggorok leher sang korban dengan bangga. Saat ini peradaban manusia nyaris kembali ke zaman barbar. Tak kalah hukum dan peraturan hanya wacana. Gereja hidup dalam dunia yang sedang berubah dengan amat cepat dalam era informatika. Gereja tak bisa apatis dan membisu atau ambigu. Gereja tak bisa berlindung di balik tembok kokoh dan lambang salib serta ayam. Gereja tak bisa menyembunyikan diri di balik terminologi kasih dan terminologi apapun. Gereja tak bisa hanya berkhotbah saja, tanpa harus menjadi LSM atau organisasi politik. Gereja harus lantang menyuarakan ketidakadilan, melawan politik diskriminasi. Gereja harus bertindak dengan cara elegan, agar dunia dipenuhi damai sejahtera Allah. Gereja juga harus merawat mereka yang luka dan berduka, mendampingi mereka yang panik, cemas, dan traumatik. Bersama Allah yang imanen, Allah yang hadir dalam hidup manusia, gereja berjuang terus sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Tuhan tidak akan pernah membuang miliknya sendiri. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Itulah firman yang menyapa kami. Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Engkaulah yang memberi kekuatan kemampuan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Biarlah kami tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami satu hari ini. Tuhanlah yang tetap menyertai memberkati. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.